Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas terkait studi kasus. Nah, pengertian studi kasus adalah suatu metode penelitian yang dilakukan secara intensif guna mengungkap sebuah kasus secara mendalam, baik individu maupun kelompok. Nah, menurut Faisal, studi kasus merupakan penelitian yang penelaannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan juga komprehensif. Nah, yang berikut ialah menurut para ahli. Nah, menurut Criswell pada tahun 2014, studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Yang berikut menurut Merriam pada tahun 1988 mendefinisikan studi kasus kualitatif sebagai deskripsi intensif, holistik, dan juga analisis dari satu contoh fenomena atau unit sosial. Yang berikut menurut Miles dan Huberman pada tahun 1994. Studi kasus merupakan penyelidikan terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu. Tipe-tipe penelitian kasus. Nah, dalam penelitian kasus, setiap peneliti punya tujuan yang berbeda dalam hal mempelajari kasus yang akan mereka tangani. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Steig dalam DSM 1994 ia mengemukakan 3 tipe penelitian kasus, yakni yang pertama studi kasus intrinsik, yang kedua studi kasus instrumental, dan yang ketiga studi kasus kolektif. Nah, studi kasus intrinsik dilaksanakan jika peneliti mau memahami lebih mendalam tentang suatu kasus biasa seperti sifat, karakteristik, atau masalah individu. Nah, peran peneliti di sini tidak untuk mengerti dan menguji teori atau mengembangkan penjelasan baru secara teoritis. Jadi, perhatian peneliti terfokus untuk mengerti lebih baik tentang aspek-aspek intrinsik dari suatu kasus, misalnya anak-anak, kriminal, dan juga pasien. Nah, yang berikut ialah kasus instrumental. Nah, kasus instrumental ini digunakan jika peneliti ingin menekankan pada pemahaman tentang suatu isu atau merumuskan kembali suatu penjelasan secara teoritis. Nah, studi kasus ini sebagai penolong untuk menjelaskan kembali suatu konsep, kejadian, atau peristiwa secara teoritis. Nah, studi kasus ini lebih mendalam dan mencakup semua aspek serta kejadian secara terperinci. Yang berikut ialah studi kasus kolektif. Nah, studi kasus kolektif merupakan studi beberapa kasus instrumental dan juga menggunakan beberapa instrumen serta sejumlah peneliti sebagai suatu tim. Nah, hal tersebut bertujuan untuk lebih mengerti tentang suatu isu atau memperkaya kemampuan teori tentang sesuatu dalam konteks yang lebih luas. Langkah-langkah penelitian studi kasus. Ada 4 tahapan studi kasus secara umum yang dimana studi kasus ini dikembangkan oleh Suwarna, yakni yang pertama pemilihan kasus. Nah, di dalam pemilihan kasus ini kita harus memiliki tujuan. Nah, kasus tersebut dapat dipilih menjadi sasaran teliti orang atau lingkungan. Nah, yang kedua itu pengumpulan data. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, akan tetapi yang lebih sering dipakai yaitu dalam penelitian kasus wawancara, analisis, dan lain-lain. Yang ketiga, perbaikan di dalam pengumpulan atau terkumpulnya studi kasus. Hendaknya kita melakukan penyempurnaan terhadap kategori data baru. Dan yang terakhir itu penulisan laporan. Nah, di dalam laporan seharusnya kita membuat studi kasus secara detail atau rinci, mudah dibaca dan dipahami oleh si pembaca. Di sini saya akan membahas tentang tujuan studi kasus.
Dalam studi kasus ini dilakukan untuk melacak berbagai hal atau peristiwa yang kontemporer. Pertanyaan yang sering digunakan pada tujuan studi kasus ini ialah mengapa? Objek yang diteliti dapat berupa individu dan kelompok. Individu memiliki keunikannya masing-masing, sehingga studi kasus individual ini memiliki daya ungkap lebih dibandingkan kelompok. Biasanya hal yang sering dicari dalam berbagai penelitian ialah hal yang berlaku di umum. Sedangkan studi kasus memiliki kesimpulan yang tidak bisa digeneralisasikan pada subjek lain, kecuali subjek yang sejenis. Studi kasus ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan mendeskripsikan keadaan subjek dan latar penelitiannya secara lengkap. Tujuannya apa? Tujuannya ialah agar orang lain dapat mengetahui sendiri keunikannya. Cara untuk menghimpun data mengenai penelitiannya dapat dilakukan dengan kontak secara intensif dengan subjek. Peralatan dan dokumen juga digunakan untuk menambah dan melengkapi informasi atau data yang dimiliki. Selanjutnya, ada 4 klasifikasi penelitian kasus, yaitu studi kasus eksploratory, yang dimana artinya penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Yang kedua, studi kasus deskriptif, yang artinya penelitian yang dilakukan yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat dan sampai tuntas. Kasus yang dimaksud di sini adalah bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Studi kasus bersifat menginterpretasikan atau studi kasus bersifat interpresentasi, yang dimana artinya proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi yang sudah ada. Yang terakhir, studi kasus bersifat evaluatif. Suatu penelitian yang menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya kriteria, tolak ukur, atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang sudah diperoleh setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Selanjutnya, ada 2 klasifikasi desain atau klasifikasi Yin pada tahun 1994, yaitu desain kasus tunggal dan desain multikasus, yang dimana desain kasus tunggal menggunakan sebuah kasus untuk memberi gambaran suatu isu yang menarik perhatian untuk dikaji. Setelah itu desain multikasus, yang dimana penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data secara detail melalui banyak kasus atau lebih dari satu. Ciri umum dari penelitian kasus ialah mengkaji unit sosial secara mendalam, setelah itu waktu relatif lebih lama, bersifat deskriptif, bersifat heuristik, bersifat atau berorientai pada disiplin ilmu. Selanjutnya, memilih metode penelitian. Yang pertama, kepercayaan dan nilai-nilai peneliti, yang dimana dimaksud di situ adalah kode etik dan kode perilaku peneliti. Setelah itu, waktu dan biaya. Yang dimaksudkan waktu dan biaya adalah menyusun jadwal dan anggaran penelitian berdasarkan rencana yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut. Setelah itu, memahami objek yang diteliti, yang mana artinya mampu menjelaskan dan mengungkapkan kasus penelitian yang sudah ditelitinya. Dan yang terakhir, keterampilan peneliti, di mana keterampilan untuk melakukan penelitian ilmiah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam manfaat studi kasus. Yang pertama, peneliti memahami objek yang diteliti. Yang dimaksud di sini adalah
peneliti mampu menjelaskan dan mengungkap kasus penelitian itu sendiri. Kemudian yang berikut, komprehensif. Peneliti mampu meneliti topik penelitiannya secara menyeluruh. Yang ketiga adalah mengurangi bias. Keterampilan untuk melakukan penelitian ilmiah itu ditentukan oleh seorang peneliti. Untuk mengurangi prasangka pun ditentukan oleh peneliti. Nah, yang berikut, waktu dan biaya. Dalam melakukan penelitian studi kasus, menyusun jadwal dan anggaran penelitian pastinya akan berdasarkan dengan rencana yang disusun. Sekarang kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memiliki batas, lingkup, dan pola pikir tersendiri. Yang berikut, detail menangkap makna di balik kasus, dan kelebihan yang terakhir adalah menjalin komunikasi dan interaksi yang sehat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Berbicara soal kelebihan, pastinya ada yang namanya kekurangan. Kekurangannya di sini adalah isu validitas dan reliabilitas. Yang kedua, generalisasi dalam upaya teorisasi. Contohnya, negara kita sedang digemparkan dengan kabar kenaikan BBM yang bersubsidi pada tanggal 3 September 2022. Kenaikan tarif BBM ini tentunya menuai protes dari banyak kalangan. Pasalnya, harga BBM dinaikkan ketika harga minyak dunia justru sedang turun. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan membeberkan bahwa sebagian dari belanja yang tadinya untuk subsidi dialokasikan untuk bantuan sosial bagi masyarakat. Hal ini dinilai mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dari persoalan ini kita mengetahui bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan inflasi. Dengan adanya kenaikan BBM, pastinya akan mendatangkan banyak keuntungan atau malah justru merugikan. Nah, menarik teman-teman, pada bagian ini persoalan yang kita sedang alami atau yang sedang terjadi di Indonesia bisa diangkat menjadi penelitian studi kasus. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program. Yang kedua, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual. Kesimpulan yang ketiga, dalam banyak penelitian dicari apa yang berlaku umum, kesamaan yang menunjukkan kecenderungan umum atau pola. Kesimpulan yang keempat adalah studi kasus tidak bisa digeneralisasikan atau diasumsikan berlaku pada subjek lain, kecuali individu atau kelompok subjek yang memiliki karakteristik serupa. Demikian materi kita hari ini teman-teman, sampai jumpa.